Bagaimana rasanya duduk berhadapan belajar sama Maulana Syekh itu bagaimana sih? Ya, alhamdulillah sangat nikmat sekali. Nikmat. Nikmat daduh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita bersama dengan salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayah Lombok Barat, tepatnya di Desa Tempos. Maksud kami Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Nama pondoknya adalah Pondok Pesantren Faktul Akbar NW Tempos. Dan saya sudah bersama dengan pimpinan pondok pesantrennya, ini Ustadz Saiful Ilham Sari, KH SHI SPDI. Wah, luar biasa. Gelar akademis saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini luar biasa bisa ketemu hari ini ya. Alhamdulillah ya. Pondok sehat semua ya? Alhamdulillah semuanya sehat, baik-baik saja. Iya ya. Dan pondok berjalan walaupun Covid begini masih tetap berjalan, tidak ada. Alhamdulillah tetap berjalan, proses belajar mengajarnya berjalan. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Oke. Ya, ini yang luar biasa. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kiprah pondok pesantren saat ini atau lain-lain sebagainya. Menurut Ustadz Saiful, Ya. peran pondok pesantren menurut Ustadz saat ini bagaimana sih sebenarnya di tengah masyarakat kita? Keberadaan pondok pesantren itu seperti apa? Memang alhamdulillah peran pondok pesantren itu sangat bagus sekali, terutama terhadap di mana kalau ada permasalahan ya misalnya taruhlah seputaran COVID, vaksinasi, atau kalau ada penyuluhan bisa disalurkan lewat Pompes. Artinya pondok pesantren saat ini tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya? Ya, alhamdulillah Pak Wira. Ya. Jadi kita coba mengikuti zaman, namun tidak lepas dari konsep pondok pesantren itu sendiri. Jadi memang Nabi juga mengajarkan kita kan. Ya. Jadi kata Nabi, alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ya, ajari anak-anakmu, modali anak-anakmu dengan ilmu pengetahuan, karena mereka itu nanti akan menghadapi masa zaman yang tidak sama dengan zaman kita sekarang ini. Itu betul. mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan nanti berbeda. Itu betul ya. Mungkin ketika zamannya Ustaz Said pun remaja dengan mungkin remaja sekarang, tantangan yang hadapi berbeda juga ya. Tapi kalau kita bekali dengan pengetahuan agama yang baik, itu yang akan membedakan ya, insya Allah. Oke. Nah, bukti kalau misalnya pondok pesantren itu mengikuti perkembangan zaman itu, kalau di pondok Faktul Akbar yang Bapak pimpin itu bagaimana? Ya, pertama supaya kita tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang maju. Jadi kita bagaimanapun kita harus berjuang selaku pimpinan itu, berjuang menyiapkan segala macam fasilitas yang bisa untuk mendongkrak, menaikkan grade dari Pompes itu sendiri. Ya, taruhlah misalnya seperti skill, kayak kursus itu. Oh, di pondok Bapak ada gitu ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah ada. Apa aja programnya di sana? Yang ada di sana ada program menjahit, ya rencana ke depan ada juga program IT kayak komputer, pengetahuan seperti itu. Ya. Oh iya, betul Pak, itu sangat perlu sekali rasanya. Oke, betul ya. Rencana sih ke depan besok kita juga mau adakan
keterampilan sejenis pengelasan besi itu. Oh, ngelas. Ya, Perbengkelan. perbengkelan lah gitu ya. Iya. Jadi kalau saya lihat untuk masa-masa sekarang ini banyak sekali masyarakat itu yang membutuhkan itu ya. Oke. Las itu. Jadi artinya walaupun pondoknya bukan SMK gitu ya. Oh iya, betul Pak. Aliyah. Aliyah biasa Ya, gitu. pada aliyah ya. Tapi diberikan skill-skill seperti di anak-anak SMK begitu. Ya Pak. Oke. Dan sejauh ini mereka sudah berjalan ya? Ya, sedang berjalan, masih berjalan ya. Ya. Karena pondoknya tidak terlalu tua gitu. Oh, masih ya, agak berapa tahun lah usianya ya, pondok? usianya. Kalau si pondoknya dulu kami berdirinya gitu ya. Ya, jadi kami dirikan pondok itu dulu pada tahun 2006. 2006. Yayasannya saja tapi. Baru yayasannya aja. Ya. Okay. Terus kita buat lembaganya, buat MTS. Ya. Sanawiyah yang setara dengan SMP itu 2007 2007 setahun kemudian. Iya, lagi 2008 kita bangun juga MA Madrasah Aliyah. Iya. Ya, yang setingkat dengan SMA lah, SMK gitu. Iya. Dari itu. Kalau sekarang jumlah murid lah seperti itu. Kalau saya jumlahkan dari tingkat RA, karena sekarang juga kita buka RA. Oh, ada ini ya. Raudhatul Atfal. Ya, Raudhatul Atfal TK ya. Kalau dalam bahasa agamanya Raudhatul Atfal TK. Itu betul. Sudah berjalan dan alhamdulillah sudah ada izinnya. Ya, kurang lebih 400 lah dari TK sampai dengan aliyahnya, SMA-nya. Apa itu mondok saja semua atau yang ada yang pulang pergi atau gimana? Alhamdulillah ada yang mondok, ada yang pulang pergi. Oke. Ya, itu anunya. Kalau boleh tahu Ustaz Saiful, apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan pondok di tempat Bapak ini, Fathul Akbar ini gitu? Ya, pertama semata-mata untuk mempermudah masyarakat menyekolahkan anaknya. Buat yang tidak punya biaya, ya, yang biaya sekolah keluar atau mondok keluar, itu pertama. Yang kedua, Pak Wira, ini juga untuk membuka lapangan kerja ini Pak Wira. Karena lapangan kerja artinya dari perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi yang ada di Lombok terutama kan, atau apalagi Indonesia yang disebut, karena banyak sekali yang setahun itu keluar sekian ribu, ya, satu kampus, satu kampus. Jadi mereka itu nanti, ya kalau kita mau ngapain gitu ya? Iya betul, mau mengamalkan ilmunya kemana kalau tidak dapat pekerjaan misalnya kan? Jadi salah satu itu yang kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, ya itu sudah mencerdaskan anak bangsa. Betul ya. Jadi melanjutkan ilmu yang sudah Ustaz Saiful dapatkan lah gitu ya. Alhamdulillah sedikit tidak dapatkan. Kita coba amalkan. Betul. Ya, kita amalkan di masyarakat. Oke. Jadi Ustaz Saiful ini tamatnya di Pancor ya. Ya, alhamdulillah saya tamat di Pancor. Itu ngambil apa di Pancor? Saya mahatnya ngambil mahat pagi, terus sorenya kuliah di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, ngambil jurusan Jinayah Muamalah. Apa itu? Ya, syariah, fakultas syariah lah, hukum. Ya, hukum, masalah hukum fikih. Ya, ada hukum amalahnya, itu backgroundnya gitu backgroundnya. Ya, sebenarnya kantoran lah gitu. Tapi begitu pulang kok tiba-tiba saja harus jadi guru, jadi pendidik gitu. Mau berapa lama mondok itu? Saya sih kalau di Pancor itu 4 tahun saya mondok. 4 tahun. Ya. Selama 4 tahun itu apakah lancar-lancar saja atau bagaimana? Atau mungkin Ustaz Saiful ini memang backgroundnya dari, mohon maaf, misalnya orang tua memang sudah orang kaya misalnya, atau gimana? Orang sangat sederhana gitu. Jadi saya itu sekolahnya di Pancor,
mondok 4 tahun, tapi kalau sebenarnya begitu tamat SD dulu tahun 80-an, ya saya langsung mondok masih kecil gitu, masih masa Nawiyah lagi deh. gitu tamat SD lah. SD iya betul. Ya begitu tamat SD langsung mondok di Selaparang Kediri. Ya 1 tahun setengah. Itu ceritanya. Terus saya pindah ke panti asuhan Lengkok. Lengkok Mamben Laut. Di sana saya masuk panti asuhan sekitar 5 tahun lah. Dari lanjut sanawiyahnya di sana. Begitu tamat sanawiyah, lanjut sekolah aliyah ke Tembeng Putih namanya. Sekarang sudah jadi desa. Iya. Itu selesai aliyah di sana, lanjut ke Pancor gitu. Karena kepingin gitu. Kalau hanya sekedar tamat aliyah, repot. Apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya berikan terhadap masyarakat gitu, kalau hanya sekedar tamat aliyah. Paling ujungnya kita pergi ke Malaysia gitu. Waktu Bapak mondok, apa momen yang mungkin sulit Bapak lupakan tuh? Ya, momen yang sulit saya lupakan itu pertama kalau di Mahat itu duduk bersila. Selama 4 tahun duduk bersila di depan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh itu. Oh, jadi pernah langsung berhadapan dengan langsung berhadapan sama beliau. Duduk bersila sudah. Ya, saya dulu mondoknya kalau di Pancor di Pondok Bedeh gitu. Pondok masih sederhana gitu. Sangat sederhana sekali. Tidak pokok tanah sudah, lantainya di tanah. Bukan keramik keramik kayak sekarang udah. Ini dindingnya bedek semua itu. Ini yang menarik menurut saya. Bagaimana rasanya duduk berhadapan belajar sama Maulana Syekh itu bagaimana sih? Ya, alhamdulillah sangat nikmat sekali. Nikmat teduh sekali. Jadi rasa lelah itu tidak terasa. Itu mendapat siraman rohani dari beliau sendiri. Walaupun cukup sederhana. Jadi saya bisa rasakan itu walaupun di Pondok Bedeh, tapi kok hawanya beda sekali. Hawanya beda. Hawanya beda sekali. Jadi semacam beliau itu punya semacam karisma sendiri. Ya, benar-benar kita rasakan itu. Dan sungguh jauh berbeda kalau saya rasakan pada saat itu. Itu. Ketika beliau menerangkan, apakah kita mudah mengerti atau bagaimana? Ya, alhamdulillah masuk ke otak kita. Yang penting jangan tidur. Kembali lagi ke orang sendiri gitu ya. Kalau tidur ya masuk. Itu adanya. Ini yang luar biasa ya. Jadi betul-betul Ustaz Saiful ini merasakan duduk berhadapan dengan Maulana Syekh seperti itu yang kami ingin mungkin belum yang hanya bisa berandai-andai saja gitu kan. Tapi alhamdulillah berkah juga insyaallah pasti kita rasakan. Saya sekarang ini benar-benar terasa berkah dari beliau itu. Walaupun beliau sudah tidak ada. Betul, walaupun beliau sudah tidak ada. Berkah dalam arti seperti apa? Ya, artinya selalu kita berkeinginan untuk menelurkan kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari beliau itu. Yang beliau ajarkan itu. Lewat pendidikan. Lewat perjuangan gitulah macam-macam. Nah, ketika ini kita bicara tentang Maulana Syekh, ketika Maulana Syekh dinobatkan sebagai pahlawan nasional, itu pendapat Ustaz Saiful bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya sangat wajar sekali. Sangat pas dengan sangat pas sekali. Karena beliau itu bukan saja membangun madrasah atau membangun masjid, tapi beliau juga ikut berperang kan? Ikut perang memang artinya pada zaman penjajah dulu. Zaman Jepang, zaman Belanda. Jadi beliau tahu kan, sampai saudara beliau ada yang ikut jadi meninggal jadi pahlawan. Oh, ada ya. Itu ada. Okay. Jadi menurut saya bukan karena faktor murid, tapi saya sangat wajar sekali. Kita sebagai warga Lombok NTB
bersyukurlah gitu. Harusnya sangat-sangat berterima kasih Iya, kepada terima beliau. kasih, bersyukur gitu. Oke. Makanya boleh itu kan Abul Madarisul Masajid. Hmm. Dulu di Tempos Banyurep itu sebelum beliau masuk tidak ada madrasah. Nggak ada. Tidak ada. Tapi begitu beliau masuk di desa Banyurep, alhamdulillah sekarang madrasah sudah berkembang menjadi 6 pondok pesantren, coba Pak. Di sana. Jadi di sana. Oke. Itu luar biasa. Ini berkah yang betul-betul Ya dirasakan. betul berkah. Oke, ini luar biasa. Ini pengalaman saya pribadi. Oke, ini yang betul, ini yang tidak semua bisa mendapatkan pengalaman itu, Ustaz, Iya. gitu ya. Nah, kita kembali ke pondok Fathul Akbar ini. Apa yang mendasari Bapak membuat madrasah aliyah, tapi ada juga skillnya, ada menjahit tadi, ada komputer, bahkan nanti rencananya ada perbengkelan juga. Itu apa yang mendasari itu? Jadi kita lihat ke depan kehidupan masyarakat ini, wabil khusus santri-santri itu, saya rasa tidak cukup hanya mereka bermodalkan agama. Kalau dia tidak punya skill, begitu pulang kampung gitu. Yeah. Jadi pemikiran saya, begitu mereka ada pengetahuan agamanya, jadi sangat perlu sekali mereka punya skill, sehingga begitu mereka keluar dari pondok pesantren nanti mereka tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Karena selama ini ya kadang-kadang mindset masyarakat itu beda. Iya. Kalau di pondok pesantren itu hanya kita bisa Ngaji aja, gitu. zikir Iya, saja. iya. Tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi itu, hanya mimpin zikir saja. Iya. Jadi itulah yang perlu kita tepis ya. Iya, betul. Mindset seperti itu kita jadi ya seharusnya kita buang gitu Iya. terhadap masyarakat. Oh, ternyata madrasah itu tidak hanya sebatas zikir, sholat, tapi ternyata juga bisa IT gitu, Iya. bisa perbengkelan, bisa menjahit gitu. Iya, betul. Dan punya skill aja tanpa agama juga kurang juga gitu ya. Betul Iya. gitu. Jadi di sini mengkombinasikan dua-duanya gitu ya. Agama Terus, dia dapat gitu ya. Ya, betul Pak. Dan juga misalnya untuk duniawi lah gitu ya. Iya, Bisa betul. juga gitu. Iya, ya. betul. Jadi mau disuruh pimpin zikir, oke. Disuruh ngelas, oke. Ya itu menjahit juga oke Menjahit gitu gitu, ya. ya. Oke. Jadi nanti kan masuk dia dalam doa pusaka itu, doa apa istilahnya orang dia, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi dunianya bagus, akhiratnya bagus kalau mereka punya skill. Oke, betul. Nah, mohon maaf Ustaz Saiful, ini kan pondoknya Bapak ini, mohon maaf dalam arti agak jauh dari perkotaan. Oh gitu iya, kan. betul. Jauh dari perkotaan. Lalu bagaimana bersaing dengan pondok-pondok misalnya yang ada di sekarang, kan banyak nih pondok-pondok IT istilahnya, pondok modern apa segala macam. Bagaimana mampu bersaing outputnya dari pondok Fathul Akbar ini? Ya itu tadi, pertama kita harus adakan kegiatan itu, kegiatan banyak program lah gitu. Selain program pondok kayak ngaji kitab kuning, kayak bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga skill itu, keterampilan itu. Di samping itu juga Pak Wira, jadi kita kayaknya perlu juga sosialisasi, atau kalau bahasa agamanya kita bersilaturahim ke masyarakat, sambil memberikan pemahaman supaya mereka sadar kalau kita mondok itu agama dapat, ilmu umum juga dapat. Nah, Betul. Itu ada juga keterampilannya. Makanya hal-hal semacam itu mau tidak mau dari pihak pondok harus kita siapkan, walaupun dalam keadaan merangkak ke depannya supaya lebih baik dan lebih bagus itu, Pak. Ya. Betul sekali. Nah, pendapat Bapak bagaimana ketika misalnya saat ini pergaulan
anak-anak muda, terutama di usia-usia sekolah lah, usia remaja yang sanawiyah aliyah, yang ya seumuran seperti itu, udah remaja seperti itu. Pergaulan sekarang kan udah ya luar biasa seperti sekarang ini. Ya, betul, Nah, pemahaman seperti apa yang harus diberikan kepada orang tua bahwa tempat yang baik untuk mendidik anak itu di pondok pesantren itu bagaimana? Ya, jadi pertama kita silaturahim dan kita berikan pemahaman akan pentingnya sebuah pembelajaran agama. Dan sebenarnya ilmu yang harus kita pelajari pertama kali itu adalah ilmu agama. Nah, itu ilmu agama. Jadi seperti itulah kita sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada orang-orang tua. Jadi ilmu yang pertama kali itu untuk membekali anak adalah ilmu agama. Ya kayak ilmu hal istilahnya. Ilmu hal itu artinya ilmu yang dipakai saat itu. Maksud saya seperti ilmu tauhid kan. Jadi bersyahadat. Itu. Kedua ilmu fikih tentang sholat, cara kita sholat. Makanya dari sejak kecil kan sebagai orang tua kita mendidik anak kita ngaji, sholat dan lain sebagainya. Jadi itulah teknis kita untuk turun ke masyarakat. Jadi ilmu itu penting baik dunia maupun akhirat. Tapi yang pertama kali adalah ilmu agama. Dan ilmu agama ini kita dapat dengan baik dan nyaman di pondok. Iya, nanti banyak pembinaannya di sana. Betul. Ada fikihnya, ada akidahnya, gitu. Ya, kadang-kadang Ustaz memang ketika misalnya kita mengajari anak sendiri itu kan namanya anak kadang sulit dia mau dengar kita gitu ya, betul, kan. Tapi kalau dengan ustadznya itu bisa lebih mendengar seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Kayaknya ini kita alami semua ini. Iya, gitu. Rata-rata kalau anak sendiri kadang-kadang jarang dia nurut. Tapi ketika kita panggilkan ustadznya, ya dia agak nurut, takut gitu. Betul. Itu ini memang rata-rata kayaknya Pak ya. Iya betul. Nah, kebetulan saya pribadi, saya juga mau mondokin anak juga gitu. Saya mondokin anak saya juga ya dengan niat. Ya memang tempat sosialisasi yang baik dengan usianya masih remaja itu, usia sanawiyah atau SMP itu ya di pondok begitu. Ya betul Pak. Kalau menurut saya ini mungkin koreksi kalau salah Ustaz Saiful. Jadi kalau saya lihat berkaca dilihat di lingkungan kita ya, apalagi mungkin kita tinggal di perkotaan Ustaz. Ya, betul. Kita lihat sehari-hari anak-anak itu di usia mereka itu main HP, main game. Ya betul udah. Naik motor apa segala macam begitu kan. Itu. Tapi kalau kita lihat di lingkungan pondok ya mereka ngaji. Ya yang dibahas tentang agama, tentang Al-Quran begitu. Nah, itu yang kalau saya pribadi saya memondokkan anak saya itu seperti itu. Kayaknya sama Pak, pendapat kita sama itu. Memang kebanyakan seperti itu. Kalau di usia masih kecil baru mau menginjak remaja atau tamat SD, sebaiknya kita pondokkan saja itu ke pondok pesantren. Insya Allah kan di pondok pesantren itu sholat 5 waktunya terjamin. Betul. Karena pembinaan itu harus bangun dulu. Itu adanya. Ada pandangan miring orang tua tuh begini, yang ya mohon maaf misalnya dia enggan memondokkan anaknya. Betul. Wah nanti anak saya ini makannya bagaimana? Nanti korengan katanya tuh. Nah, kalau pendapat Ustaz Saiful tuh bagaimana? Ya sebenarnya hal-hal semacam itu di mana-mana pondok pasti ada saja anak goreng. Nah, itu tapi tergantung nanti kita sebagai anak pondok itu dan pengasuh pembimbingnya bagaimana tingkat kebersihannya. Itu kalau di pondoknya Bapak bagaimana? Ya alhamdulillah di sana ada yang goreng tapi agak jarang gitu. Karena lingkungannya cukup lumayan bersih, juga airnya juga lumayan bersih, pakai air sumur gitu. Oh, bukan yang air sumur dari sana gitu ya? Ya, sumur bor ada, sumur bornya, ada sumur biasa gitu.
Jadi airnya insya Allah bersih lah gitu. Nah, Bahkan bisa dipakai minum gitu, Oh, Pak. gitu. Ya, Jadi dipakai minum pun aman begitu. nyaman gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan ini? Ya tadi juga mungkin yang tidak punya. Kalau saya mungkin karena punya pengalaman mondok juga, saya Ya, mondok dulu ya. pernah jadi santri, jadi ya santai aja ya, maksudnya ya nggak apa-apa lah, namanya cuma sakit-sakit kita juga Ya. sembuh gitu kan. Betul. Dan juga kalau mau makan ya makan aja gitu kan. Seadanya. Walaupun ya, kayak saya dulu mungkin pengalaman saya di pondok saya juga makannya ya tahu tempe sayur gitu-gitu aja. Ya, biasa. Buktinya hidup sampai sekarang. Betul, Pak, betul. Ada orang tua yang beranggapan, wah nanti makannya kasihan, makannya jadi kurus anak saya gitu. Nah kalau di pondoknya Ustaz Saiful tuh, di Fathul Akbar ini bagaimana untuk menjaga makanan atau apa gitu? Di sana tergantung anak, santri-santri itu, santriwan santriwati itu tergantung mereka. Kalau dia mau kos, ada yang kos Iya, gitu. iya. Kalau dia mau beli setiap hari juga sudah siap. Nah itu. Kalau ada yang masak sendiri juga Bisa juga. bisa juga, karena memang kita pakai teknis istilahnya. Iya, iya, tiga cara gitu ya. Tiga cara gitu. Yang mau masak sendiri silahkan bawa perabot dari rumahnya, perlengkapan masaknya dari rumah. Yang mau kos, nah, silahkan kos ada sudah. Yang mau beli, karena setiap hari di setiap warung ada saja nasi bungkus harga 2.000 gitu. Iya. Ya, betul. Sebenarnya itu bukan menjadi halangan hal-hal seperti itu, Ustaz. Betul, Pak, betul. Iya. Jadi, nah ini yang menjadi halangan itu sebenarnya ya tingkat kesadaran orang tua dan anak. Ya, kalau mereka sadar akan pentingnya pendidikan, maka hal-hal semacam itu pasti dilalui, dilewati. Iya. Artinya tidak terhalang dengan makanan, tidak terhalang dengan tempat tinggal, tidak terhalang dengan ya penyakit-penyakit yang sejenis skor yang gatal-gatal itulah. Ya sebenarnya itu bukan ya kalau menurut saya pribadi mungkin alasan saja tidak mau mondoin anak aja gitu ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang lebih besar yang bisa dapatkan gitu. Ketika kita sangat besar sekali pondok di sana. Iya betul. Buktinya saya kan hanya belajar duduk pakai kain sekolah. Tapi kan bisa saja kita ikut orang-orang ini kan. Iya betul. Artinya bergaul, bisa bergaul, bisa mengetahui dunia luar tuh bisa. Betul. Ya, misal kita bilang seperti cerita Ustaz Saiful tadi dengan Maulana Syekh duduk pakai kain terus bahkan tidak pakai keramik begitu, duduk pakai bedek, tapi ya bisa dilihat sekarang lah. Ya, bisa kita bangun pondok berlanti-lanti itu, Pak. Betul. Bayangkan walaupun modal tidak ada, tapi bisa kita bangun pondok sampai 3 tingkat itu. Sekolahnya. Saya di Fathul Akbar itu, Pak, 3 tingkat. 3 tingkat besar gitu ya. Kalau luas tanah apa begitu berapa? Ya sekitar 50 hari lah itu. Cukup besar itu. Ya, 50 hari. Iya. Dan asrama nanti rencana juga kita mau naikkan dia lantai 2 gitu. Karena keterbatasan lahan, Pak Wira. Jadi bagi mau tidak mau kita mengembangnya ke atas. Kita punya ke atas. Menurut Ustaz Saiful, kita ada di bagian akhir ini, ketika sudah mulai ada sejak 2006, 2007 sampai sekarang. Menurut Ustadz dengan keberadaan Pondok Pesantren Fathul Akbar ini, bagaimana respon masyarakat sekitar di sana dulu? Ya, alhamdulillah masyarakat Banyu Urip cukup mendukung dan merasa terbantu karena beban biaya tidak terlalu besar gitu. Tidak terlalu besar. Iya, tidak terlalu besar. Padahal kan sekolah itu butuh biaya. Betul, butuh biaya. Ini kita bicara menariknya kalau masalah biaya bagaimana? Jadi kehadiran Fathul Akbar di sana itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang kurang mampu dengan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Ya, tidak kalah pentingnya, ya ilmu itu, pendidikan itu sih sebenarnya kan. Iya, betul. Di lewat sana nanti perubahan itu akan terjadi. Jadi kehadiran masa Fathul Akbar di desa Banyu Urip itu, yang jumlah penduduknya kurang lebih 6.000-an gitu. 6.000-an merasa terbantu. Bahkan dari desa luar juga
banyak yang masuk. Jadi tidak hanya desa di Ya, tidak. sana saja gitu ya. Kita dari Sekotong juga ada, Oh, sana sini ya. dari Lombok Tengah ada gitu. Oke. Itu dari Sekotong itu ada Selegong itu, ada desa Sauh juga, Lemmer itu namanya Pak. Sekotong Tengah, Sekotong Barat, Sekotong Timur. Alhamdulillah kita punya santri di sana. Oke. Jadi di samping masyarakat setempat, ada juga masyarakat luar, yang luar kecamatan, luar kabupaten juga alhamdulillah Banyak ya. banyak yang masuk. Begini luar biasa ya. Jadi sebenarnya keberadaan Fathul Akbar ini tidak hanya untuk masyarakat di Banyuwangi sana, Ya betul tapi Pak, untuk betul. semua orang. Semua orang. Oke, baik. Kita dari Tumpeng, dari Kecamatan Kediri juga ada santri kita. Oke. Tantangan yang menurut saya yang dihadapi kesulitan selama ini apa? Yang pertama tantangan itu kalau menurut saya memang ada, tapi mungkin karena nawaitu kita sehingga tantangan itu tidak terlalu berat. Ada sih ada, cuma yang perlu kita antisipasi adalah pergaulan anak-anak yang tidak mondok ini. Oke. Ya, ini yang perlu kita jaga. Ini harus kita bangun kerjasama dengan orang tua santri. Kalau dari internal sendiri, insya Allah tidak ada, mulus-mulus saja. Gitu. Iya, Karena mereka sadar akan pendidikan gitu, akan lembaga. Karena lembaga itu tempat kita mengamalkan ilmu kita. Itu. Jadi itu Pak Fira. Iya, luar biasa. Ini ada yang menurut saya menarik juga ini. Biasanya kan orang di ma'had atau di kuliah gitu Ya, kan. betul. Ketika sudah dapat gelar satu cukup dah. Iya, iya. Nih Ustaz Saiful nih udah KIHA, SHI, SPDI, atau mungkin ada rencana lagi sedang kuliah atau bagaimana? Ya, saya sekarang sedang proses S2. S2 sekarang. Ya, di Unham. Universitas Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Iya. Ya, itu. Itu enggak lelah kuliah terus. Ya, ini sebenarnya untuk apa namanya? Untuk meningkatkan apa istilahnya? Kualitas kita lah sebagai pendidik, sebagai guru. Iya, Ya, itu sebenarnya. Jadi Walaupun kita agak umur sudah sekian, tapi semangat sekolah itu Tetap masih ada itu. Oke, ini yang perlu sangat-sangat kita tiru sebenarnya. Iya. Jadi walaupun udah menjadi guru, tapi semangat untuk mau belajar itu tetap masih terus ada. Alhamdulillah masih ada. Karena saya merasa masih tidak punya apa-apa gitu kan. Oh, gitu. Tidak punya ilmu. Wah, Makanya ini saya luar mau belajar biasa nih. terus gitu. Nggak mungkin tidak punya ilmu udah KIHA, SPDI gitu. Apalagi sudah jadi nanti udah S2 bahkan gitu ya. Ya, Ini luar biasa ya. itulah anunya Pak. Jadi anak juga sedang kuliah. Sudah selesai kemarin satu, tapi saya sendiri mau kuliah lagi itu. Gitu ya. Iya. Ya, ini menarik ini. Jadi nanti sama anak berangkat kuliah. Ini luar biasa. Ini kita ada di bagian akhir. Ustaz Saiful ini sangat luar biasa, sangat bisa menginspirasi kita. Kadang-kala kita memang sulit sekali menumbuhkan rasa ingin terus bikin belajar, itu sulit sekali gitu ya. Iya, betul Pak. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat yang menyaksikan ini. Mungkin silakan Ustaz. Jadi pesan saya kepada semua masyarakat di mana saja supaya tetap istiqomah terus menerus menyekolahkan anaknya di pondok pesantren manapun, tidak harus di Fathul Akbar saja. Yang penting bagaimana bisa menikmati mendapatkan pendidikan agama. Di samping itu juga insya Allah pendidikan umumnya juga ada. Jadi itu. Yang kedua, sebagai orang tua juga harus benar-benar mendukung anaknya, memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan, ya kesabaran dalam menuntut ilmu walaupun ada tantangan sedikit, ada halangan, supaya halangan yang sedikit itu
tidak membuat mereka putus sekolah sangat disayangkan. Jadi itulah harapan saya kepada semua masyarakat supaya terus menerus menyekolahkan anaknya, memasukkan anaknya di pondok pesantren. Betul. Nah, ini luar biasa, dan semoga tentunya kita berharap apa yang kita berbincangkan ini menjadi membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Pak. Ya, Amin. ya, ini luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita tiru dari Ustadz Saiful Ilham ini yang tidak ada istilahnya bosan untuk belajar. Karena merasa kekurangan terus ini Pak. Ini luar biasa. Ini merasa tidak miliki apa-apa. Makanya kita mau belajar. Ini benar-benar terus down to earth. Jadi padahal beliau ini pimpinan pondok pesantren dengan, menurut saya, dengan segudang ilmunya, tapi merasa belum cukup dengan ilmu yang seperti sekarang ini gitu Ustaz. Ya. Memang jauh. Ya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang ini Pak, memang jauh menurut saya pribadi. Baik, ini luar biasa. Tapi insya Allah paling tidak kita bisa bergaul dengan mereka. Betul. Walaupun mereka doktor, walaupun profesor, walaupun pejabat, insya Allah kita bisa bergaul. Betul ya. Dan tidak takut gitu. Betul ya. Sekali lagi saya Saiful Ilham Sari, ini pertemuan yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih udah hadir di studio podcast kami hari ini, dan tentunya tetap semangat, semoga amin Pak, sehat semua di sana. Amin ya. Salam kami buat semua santri-santriwati yang ada di Pondok Pesantren Fathul Akbar ya. Insyaallah. Ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.